Puluhan juta untuk sebuah smartphone. Yuk kita obrolin. Di video kali ini gue mau ngebahas 3 alasan kenapa orang rela ngeluarin puluhan juta hanya untuk sebuah smartphone. Poin pertama yaitu desain. Oke, orang yang rela ngeluarin uang lebih dari 10 juta untuk sebuah smartphone adalah orang yang bisa dibilang ekonominya itu udah menengah ke atas, dan biasanya hal utama yang mereka lihat itu bukan dari spesifikasi kayak SoC dan lain-lain, tapi yang terpenting adalah soal desain. Apakah desainnya elegan, original, dan terkesan mewah, kayak gitu-gitulah pokoknya. Istilahnya HP yang ganteng buat dibawa kemana-mana. Dan semua ekspektasi itu ada di Note 10 ini. Untuk dari segi desain, HP keluaran Samsung yang satu ini menurut gua pribadi loh ya, satu-satunya brand yang bisa bersaing dengan Apple. Ya gue tahu pasti ada yang bilang kalau gue tuh fanboy daripada Samsung, tapi kenyataannya enggak. Kenapa gue bilang cuman brand Samsung aja yang bisa bersaing dengan Apple? Karena brand-brand Cina kayak Huawei, Xiaomi, Oppo, Vivo, kayak gitu-gitu, menurut gue mereka hanya menggunakan desain yang lagi tren saat ini aja gitu. Istilahnya mereka cuma menggunakan desain-desain yang generik lah. Jadinya kalau lo bisa lihat desain-desain apa mereka rata-rata ya agak-agak mirip sih, dan nggak ada yang spesial menurut gue pribadi lo ya. Dan kalau lo telah lebih detail lagi gitu, kenapa HP-HP brand-brand China itu jauh lebih murah dibandingkan kayak HP-HP dari Amerika atau misalkan dari Korea. Mereka tuh memotong biaya R&D mereka dengan teknologi yang sebenarnya tuh udah ada gitu. Teknologi yang populer saat ini kayak misalkan zaman sekarang layar bentuknya Edge, terus misalkan dia pakai SoC yang lagi laris tahun ini, terus memorinya pakai yang ini, terus RAM-nya pakai yang ini. Sehingga menurut gua itu menjadikan sebuah brand China itu nggak ada sesuatu hal yang spesial kalau menurut gua pribadi loh ya. Beda halnya dengan kayak contoh lah Apple, mereka R&D-nya gede-gedean, R&D-nya benar-benar gede. Jadinya ketika mereka memunculkan sebuah produk, mereka bisa membawa sebuah fitur atau ya dibilang istilahnya mungkin gimmick, tapi ada hal yang berbeda gitu. Misalkan dari segi hardware, mereka mempunyai hardware yang baru, terobosan-terobosan yang baru yang mungkin nanti akan diikuti oleh brand-brand China lagi. Kayak gitu sih, itu menurut pendapat gue pribadi. Selanjutnya kita masuk ke poin nomor 2 yaitu prestige. Nah ini nih biasanya yang paling penting nih. Nah di poin kedua ini udah ngomongin soal gengsi. Ketika lo punya sebuah uang, misalkan range sekitar 19 sampai 20 jutaan, dan lo mau membeli sebuah smartphone, gue yakin kebanyakan dari kalian semua pasti pilih iPhone. Karena untuk sebuah smartphone menurut gue itu gengsi udah paling mentok gitu kan. Siapa yang gak tahu Apple dan siapa yang gak mau punya Apple gitu kan. Dan selain kita ngomongin dari segi desain, yang terpenting dari itu semua adalah brand itu sendiri. Nah, di sini kita udah ngomongin brand ya. Oke, dan ketika lo punya uang misalkan range 10 sampai 15 juta untuk sebuah smartphone, pasti banyak dong pilihannya. Ada Samsung, ada Huawei, ada Oppo, ada Vivo, dan Xiaomi juga ada yang di range harga segitu. Tapi menurut gue pribadi cuman ada satu brand kalau lo kaitkan dari poin satu tadi, yaitu desain, dan juga poin yang kedua ini yaitu prestige, yaitu Samsung. Nah, Samsung itu bisa ngasih 2 poin penting itu di seri S dan seri Note-nya. Intinya ketika lo sudah punya sebuah seri Note ataupun seri S-nya Samsung, lo bisa pakai buat gaya deh, karena desainnya yang mewah itu gitu. Lu bawa kemana pun tuh nggak malu-maluin, dan yang pasti orang ngira bahwa lu tuh wah gila lu pakai handphone yang mahal kayak gitu kan. Intinya gengsi lu tuh bener-bener naik. Dan nggak cuman dari segi desain aja, balik lagi karena brand itu sendiri. Nah di sini brand Samsung itu yang dari dulu gue lihat step by step dia ningkatin nilai prestisnya sampai ke bentuk image yang seperti sekarang itu.
Jadi dari dulu dia bikin HP yang terobosan terbaru. Dari mulai dia bisa buat handphone yang anti air, yang dulu dia pakai cuman bahannya masih plastik, dan akhirnya dia menggunakan bahan metal dan anti air. Intinya sih semakin kesini dia semakin membuat sebuah smartphone yang nggak cuman ditujukan untuk sebuah fitur ya, untuk fitur-fitur yang bagus, yang lengkap, kameranya oke. Tapi di sini dia juga mikirin soal desain gitu kan, yang mana udah yang make ini udah bukan orang-orang kelas menengah ke bawah lagi nih gitu kan, yang make udah orang-orang bisnismen yang sampai sekarang ada handphone yang lebih mahal daripada Apple, itu kayak misalkan Galaxy Fold, kayak gitu-gitulah pokoknya. Intinya kan yang menggunakan handphone tersebut udah bukan orang-orang yang levelnya tuh menengah lagi gitu kan. Dan itu image Samsung sekarang udah bisa sebesar itu untuk smartphone dan dia yang kelas atasnya gitu. Jadinya cuman Samsung yang bisa bersaing dengan presisnya Apple sih. Kita lanjut ke poin ketiga, yaitu orang yang dengan hobi fotografi. Sebenarnya di poin nomor 3 ini agak lebih segmented ya. Jadi gue jelasin dulu nih. Yang dimaksud dengan orang hobi fotografi di sini bukan buat mereka yang foto dengan menggunakan smartphone-nya ya. Tapi di sini lebih kepada orang yang menggunakan smartphone itu sebagai ornamen foto. Jadinya ada beberapa fotografer kayak Fred Lay, makanan ataupun fotografer kayak kopi gitu-gitu. Mereka biasanya gunain HP atau gadget mereka sebagai pemanis di fotonya tersebut gitu. Nah, balik lagi ke poin nomor 2. Buat punya budget 20 jutaan ya pasti dong mereka pakai iPhone untuk ornamen fotonya, jadinya itu memberikan kesan yang elegan di fotonya gitu kan. Pokoknya istilahnya Instagramable banget lah. Nah, yang punya budget 10-15 jutaan, seri flagshipnya Samsung bisa banget lo pakai untuk ornamen itu juga gitu. Kayak gini nih gue ada beberapa sampel foto yang gue foto dengan teknik flat lay nih, jadinya kayak gini. Lebih apa ya, terkesan emang mewahnya tuh masih tetap dapet. Intinya ini tuh bisa banget lu pakai untuk lu foto dimanapun lu berada gitu kan, untuk jadi ornamen di tempat kopi ataupun misalkan lu lagi promosi makanan lu gitu. Pokoknya intinya setiap brand yang mengeluarkan sebuah smartphone yang menurut orang image-nya itu elegan, image-nya itu mahal, itu akan cocok digunakan sebagai ornamen foto. Apapun itu jadi terlihat lebih mahal gitu. Foto itu tuh nilainya tuh malah lebih tinggi lagi gitu kan. Banyak yang kayak gitu yang pakai gadget-gadget mereka untuk jadi ornamen atau pemanis di foto mereka gitu kan. Itu aja 3 poin yang menurut gua penting yang orang pikirin ketika mau mengeluarkan uang lebih dari 10 juta untuk sebuah smartphone. Oke, ini adalah pendapat gue pribadi. Jadi kalau misalkan ada yang tersinggung ataupun bilang menurut mereka gue salah, ya sorry aja, karena ini cuma pendapat pribadi aja dan gue bukan fanboy Samsung. Sebagai penutup, yang terakhir adalah dari semua yang gue omongin dari tadi, dari poin nomor 1 sampai 3, sejujurnya itu semua nggak ada di Samsung Galaxy S20 series.